Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Kali ini aku akan memberikan general reading untuk Cancer Sun Moon Rising ya. Kira-kira pesan apa sih untuk situasi para Cancer Sun Moon Rising di luar sana ya? Karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Cancer Sun Moon Rising di luar sana ya. Karena ini adalah collective energy. Jadi ambil saja yang resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan artinya tidak resonate, jadi jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian ya. Ini tidak mungkin resonate dengan semua orang karena ini general reading, collective energy, oke? Dan ada baiknya kalian membaca description box agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terutama yang baru datang ke channel ini, baca dulu description box agar paham maksudnya, oke? Baik, dan kali ini aku akan pakai kartu oracle buatan aku, yaitu Life as We Know It Oracle ya. Ini ada 88 kartu dan aku akan pakai juga The Dust Tipping Oracle. Ini ada 44 kartu. Oke, aku ada satu lagi Ocean of Emotions ya, Oracle Cards. Tentunya kalian bisa pesan, bisa beli. Caranya tinggal DM Instagram aja ya. Untuk pembelian DM Instagram. Oke? Kita langsung saja menuju general reading untuk Cancer Sun Moon Rising di sini. Oke. Cancer ini adalah energi kalian saat ini dan mungkin akan berlangsung beberapa bulan ke depan ya. Nah, yang aku lihat di sini, yang dealing di sini selain Cancer Sun Moon Rising tentunya di sini ada Virgo, ini kuat sekali energi Virgo. Kemudian ada Aquarius, kemudian ada Sagittarius ya. Kemudian ada Aries, Aries juga kuat nih, ada Taurus juga ya. Energi Aries yang kuat ini kalau aku lihat di sini, Aries, Virgo, ya itu Aquarius, Taurus sih ya, itu juga lumayan kuat ya. Aquarius, Taurus, Sagittarius, Virgo, Aries ya. Oke, ya Aries sama Cancer itu hubungannya berat ya, hubungan apapun ya antara Aries sama Cancer itu berat. Maksudnya hubungan apapun itu nggak harus soal romance. Platonic juga biasanya Cancer sama Aries ini lumayan berat gitu, oke? Soal kecocokan karakter ya, ini membaca kecocokan karakternya. Nah kalau aku lihat di sini Cancer Sun Moon Rising, kalian itu ya bukan hanya kalian dengan orang yang dealing sama kalian ya. Di sini orang yang dealing sama kalian ini, yang terlihat di sini adalah orang yang sudah lama tidak berkomunikasi sama kalian, yang hubungannya sudah lama kurang baik sama kalian ya. Aku melihat di sini kalian sudah lama diam-diaman, sudah lama tidak ngobrol gitu ya. Hubungan ini terakhir itu nggak mengenakan, lalu berakhir begitu saja, lalu terpisah begitu saja, lalu tidak ada komunikasi begitu saja, dan ini sudah berlangsung lumayan lama gitu ya. Tetapi aku melihat di sini ada yang masih berharap bahwa hubungan ini masih bisa berlanjut lagi atau minimal bisa berkomunikasi lagi atau membaik lagi gitu. Jadi ada yang ada di kartu Eight of Swords di sini aku melihat ada yang benar-benar gelisah gitu melihat hubungan ini, kayak belum rela, masih punya harapan yang besar sekali ya. Balik lagi, di balik harapan yang besar ya, di balik harapan itu tentu ada potensi kekecewaan, ya enggak? Jadi aku melihat di sini walaupun sudah lama tidak bersama, sepertinya keinginan untuk bersama lagi tuh masih ada, harapannya itu masih ada di dalam gitu. Ya karena aku melihat harapan di dalam diri seseorang ya, bukan, aku nggak berbicara di luar ya. Di dalam diri seseorang ada harapan itu, ingin kembali lagi, ingin berkomunikasi lagi, ingin hubungan ini membaik lagi. Tetapi karena hubungan ini sudah lama seperti tidak memberikan progres atau tidak terlihat progresnya gitu ya. Jadinya ada yang gelisah di situ ya, gelisah, sedih gitu loh. Ya masih nggak mau berhenti berharap gitu, berharap sewaktu-waktu keadaan bisa berubah begitu saja gitu loh. Harapannya gitu. Di sini Seven of Pentacles, Nine of Cups, sama Four of Wands. Ya aku melihat di sini ada yang masih berusaha memanifestasikan, berusaha mencari jalan. Itu loh yang aku bilang, tidak berhenti berharap. Jadi saat orang tidak berhenti berharap gitu ya, sadar atau tidak sadar, dia mungkin
diam-diam sebenarnya sedang memanifestasikan ya, melalui pikirannya, melalui energinya kayak gitu ya. Keinginannya besar banget untuk union kalau aku lihat di sini ya. Di sini ada Ten of Wands, ada Four of Cups, ada Temperance. Ya aku melihat kayaknya ini ya, apa namanya? Mungkin gimana ya? Ten of Wands di sini kan kayaknya keadaannya cukup berat. Namanya keadaan berat itu macam-macam ya. Maksudnya sumbernya dari mana itu macam-macam. Kalau aku lihat di sini, melihat kalian dealing sama siapa saja yang tadi aku sebutkan, dominannya siapa saja ya. Di situ ada Virgo, ada Aries yang kuat gitu ya. Terus ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Taurus gitu ya. Earth sign-nya itu si Virgo sama Taurus yang terlihat jelas di sini. Cuman yang berat itu ya kayak Aries, fire sign itu lumayan berat untuk Cancer, Sun, Moon, Rising gitu loh. Jadi yang aku lihat di sini mungkin Ten of Wands ini situasi berat itu adalah dari karakter, dari komunikasi gitu loh, dari pride gitu ya, dari ya balik lagi sih itu intinya karakter gitu loh, ya kan? Karakter itu akhirnya berujung kalian itu tidak menemukan komunikasi yang tepat gitu loh, ya karena ya gimana ya, orang beda love language aja bisa sulit gitu loh dalam berkomunikasi gitu kan ya, karena beda love language komunikasinya jadi nggak sepaham, lalu jadinya mungkin banyak terjadi kesalahpahaman gitu, atau mungkin antara harapan dan yang dia terima bisa nggak sesuai gitu, dan itu berlaku untuk semua pihak gitu. Karena mereka punya harapan yang berbeda dan punya pandangan yang berbeda, perspektif yang berbeda, akhirnya mereka semua sama-sama tidak bisa saling memuaskan gitu ya. Tidak bisa saling membahagiakan satu sama lain gitu. Ya akhirnya hubungan itu pun bisa jadi penuh dengan konflik ya. Kedua bisa ada ketidakpuasan itu akhirnya berujung konflik juga, ya kan? Masalahnya jadi mungkin jadi rumit ya terlihatnya, tapi aku melihat di sini Ten of Wands itu masalah perspektif dan karakter kalian sih. Ya karakter berujung pada ya itu tadi, merembet ke perspektif yang berbeda, komunikasi yang nggak pernah bertemu gitu ya, akhirnya berpisah dan sulit lagi, dan memang sulit membangun komunikasi itu. Jadinya kelihatannya situasi ini jadi berat gitu ya kayak gitu memang ya. Di sini Four of Cups, Temperance, tapi kayak ada yang masih ingin stay di situ walaupun tidak bersama, masih ingin memberikan harapannya untuk hubungan ini, untuk situasi ini agar membaik gitu loh. Kan ada orang yang melihat situasinya seperti ini, udahlah mending move on, gak usah dipikirin, selesai, bye gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ini kayak masih belum berhenti berharap di sini, masih bersabar gitu ya. Masih aja mau berharap situasi akan berubah suatu saat nanti. Masih ada harapan kayak gitu. Jadi situasinya kayak gitu. Aku melihat kayak gitu sih di sini ya. Ya itu oke, nggak apa-apa. Namanya berharap itu adalah hak semua orang ya. Semua orang bebas berharap. Tapi dibalik ya berharap itu ada konsekuensi. Maksudnya gini. Bukan berarti seakan-akan membunuh harapan itu, no, nggak seperti itu. Maksudnya gini loh, yang penting kita kan relevan aja gitu loh. Maksudnya kita menemukan jawaban di mana itu tidak menyakiti semua pihak, itu yang pertama. Kedua, kalau memang punya harapan seperti itu ya harus ada usaha juga ya, berjalan ke arah situ gitu. Jangan cuma sekedar berharap gitu. Kalau cuma sekedar berharap, takutnya potensi untuk kecewa itu juga makin tinggi, hanya berharap tanpa ada aksi apa-apa gitu kan ya Kak, ya nggak? Hanya berharap tanpa ada aksi apa-apa, terus mau berharap apa nih yang terjadi kayak gitu. Ini gitu sih sebenarnya, kayak gitulah. Maksudnya mungkin gini, nggak apa-apa berharap, tapi ya harapan itu diikuti dengan mencari jalan gitu loh untuk situasi ini bagaimana bisa bertemu gitu, atau ya udah benar-benar berbesar hati aja dengan keadaan ini gitu sih ya. Oke, gitu aja. Nah, tapi aku melihat di sini ada King of Swords sama ada Ace of Swords sama ada Page of Wands. Sebenarnya ada potensi juga komunikasi ini terbuka ke depannya gitu ya. Iya sih, aku melihat kayak gitu.
ada potensi komunikasi akan terbuka ke depannya ini ya. Kalau komunikasi sudah terbuka, ada harapan masalah ini bisa diselesaikan dong ya. Kalau nggak ada komunikasi, terus bagaimana mau menyelesaikan situasi ini? Semua itu kan harus diawali dengan komunikasi dulu, ya nggak? Oke, kita buka pesan apa sih untuk Cancer Sun Moon Rising untuk situasi ini dari The Dust Tipping Oracle. Ini oracle aku ya, oracle buatan aku. Bisa order langsung aja kalau mau pesen, ada Instagram, maksudnya Instagram aku. Jadi maksudnya kalau mau pesen, mau beli gitu ya, langsung DM Instagram, oke? Oke. Aku shuffle dulu ini kartunya. Kira-kira pesan apa sih untuk Cancer Sun Moon Rising di sini? Untuk situasi Cancer Sun Moon Rising di sini ya. Oke. Harusnya setidaknya sebelum tahun ini berakhir setidaknya ada komunikasi gitu lah ya di antara kalian, seharusnya sih. Kalau dilihat energinya saat ini gitu ya, kalau ini terus progresif ya, setidaknya sebelum berganti tahun adalah komunikasi itu gitu ya nggak? Kita lihat dulu pesan untuk Cancer Sun Moon Rising ya, situasi Cancer Sun Moon Rising di sini. Oke. Ya. Oke. Iya. Iya, jadi kalau aku lihat di sini, sebagian dari kalian ini kan situasinya soal romance, dimana cinta dan passion itu masih ada gitu ya. Cinta dan passion itu masih ada di sini. Itu yang membuat masih ingin berharap ya, masih berharap situasi akan berubah seperti yang aku bilang ya. Mungkin kalian merasa soul connection di sini itu kuat banget gitu ya. Karena kalian merasa sangat terikat satu sama lain gitu ya. Di sini juga sebenarnya ada Two of Cups sih ya. Oke, kemudian di sini ada pesan lagi ya. Ini aku bacakan ya. Setiap langkah selalu memiliki konsekuensi. Pilihan selalu ada meski bisa jadi tidak ada yang mudah gitu ya. Pilih yang perjalanannya masih bisa dinikmati dan konsekuensinya masih bisa disanggupi. Nah itu seperti yang aku bilang gitu ya kan. Intinya sih apapun jawabannya, apapun kesepakatannya, apapun keputusan kalian, yang penting relatif baik untuk semua pihak lah ya. Maksudnya tidak terus berada di situasi yang toksik, menyakiti atau saling menyakiti kayak gitulah ya. Itu kalau aku lihat di sini, dan aku melihat di sini nanti ada yang akhirnya berkorban sih, bersedia berkorban gitu ya. Mungkin mengorbankan untuk menurunkan pride-nya, egonya gitu ya, untuk komunikasi ini gitu. Ada yang berkorban untuk lebih melunak, itu bisa jadi. Aku melihat di situ kayaknya seperti itu. Kemudian di sini ya, aku akan bacakan pesannya dari The Dust Tipping Oracle. Jika seseorang memiliki ikatan soul family denganmu, tidak perlu ikatan DNA atau hukum gitu ya. Hati kalian selalu nyaman satu dengan yang lainnya. Kalian tumbuh dan saling membantu dalam perjalanan spiritual. Genetik bisa mempertemukan soulmate atau karmik gitu ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini, pesan di sini itu, di sini ada tulisannya ya, genetik bisa mempertemukan soulmate atau karmik. Jadi gini, mungkin saja sebagian dari kalian ya, Cancer Sun Moon Rising, kalau aku lihat di sini, mungkin saja kalian ada yang terjebak karmik ya. Situasi karmik dengan anggota keluarga ya. Anggota keluarga itu macam-macam. Ya keluarga kan macam-macam. Anak, orang tua, saudara, kakak, adik ya. Pokoknya mungkin sebagian dari kalian. Karena ini kan aku baca sebenarnya situasi secara umum. Jadi tidak harus soal romance. Sebagian dari kalian ini tentang romance. Sebagian dari kalian, ya jelas sih, menurut aku walaupun romance juga kayaknya ada unsur karmiknya juga. Tapi it's okay, kita nggak usah merasa oh gila gue punya salah nih sama dia gitu. Terus kita terjebak di situasi karmik. It's okay, relax saja, relax. Namanya hidup itu kayak gitu ya. Kayak gitu. Maksudnya
kita semua saling memberikan pelajaran lah, intinya kayak gitu, oke? Nggak usah terlalu menyalahkan diri sendiri, yang penting kita berusaha yang terbaik aja gitu ya saat ini sesuai kondisinya gitu. Nah, maksud aku sebagian dari kalian itu, ini situasinya bukan soal romance saja, tapi ada yang memang urusannya mungkin keluarga di sini ya. Ada yang urusannya keluarga, mungkin sebagian ada yang pertemanan gitu ya. Tapi di sini selain romance yang kuat itu juga masalah keluarga ya. Kayaknya ada di sini yang sedang terjebak itu situasi keluarga yang cukup pelik gitu ya. Mungkin memang ada kayak urusan yang memang harus kalian selesaikan dengan orang itu gitu. Dengan orang itu, yaitu memang seperti yang aku bilang tadi kan, ini genetik bisa mempertemukan soulmate dan karmik. Ya mungkin itu adalah soulmate juga, tapi mungkin saja ada unfinished business lain gitu loh di situ ya. Mungkin ada situasi yang terasa memang karmik di situ, makanya hubungan kalian terasanya berat kayak gitu. Jadi memang di sini ada yang situasinya isunya dalam keluarga gitu ya. Oke, selanjutnya aku akan buka pesan lain dari Life as We Know It Oracle Life as We Know It Oracle. Ini ada 88 kartu ya. Oke, aku akan ambil ya beberapa kartu. Kira-kira pesan untuk situasi Cancer Sun Moon Rising di sini apa ya? Kalian bisa order melalui DM Instagram ya. Untuk oracle ini, oracle buatan aku, Life as We Know It Oracle. Ini bisa dipakai sama siapapun gitu loh. Kalian hanya memikirkan situasi kalian atau pertanyaan kalian, lalu kalian shuffle dan kalian bisa cukupkan kalau kalian merasa itu sudah cukup gitu ya. Lalu kalian ambil kartu dari arah manapun, kartu manapun sesuai dengan intuisi atau perasaan kalian gitu ya. Dan kalian bisa lihat pesan di baliknya ya. Oke. Jadi ini sebenarnya gampang banget kok. Situasi pesan untuk situasi Cancer Sun Moon Rising di sini, oke? Oke, buat yang lebih suka melihat aku shuffle di depan kalian, jadi kalian harus sabar ya, karena shuffle di sini kan harus sesuai dengan perasaan orangnya, relax gitu, nggak bisa diburu waktu kalau aku ya, oke. Kemudian aku melihat di sini gini loh, ya di sini juga kan ada step ya, jadi aku melihat ke depannya sebenarnya ya, setidaknya sebelum berganti tahun adalah komunikasi itu, ada perbaikan itu, ada step ke arah situ gitu ya. Memang hubungan ini yaitu diuji di sini ya. Ya, komitmen kalian gitu. Oke. Nah, selanjutnya aku akan ambil pesan untuk Cancer Sun Moon Rising di luar sana ya, kira-kira apa pesan untuk kalian Cancer Sun Moon Rising di luar sana. Oke. Aku ambil 5 kartu deh ya. Dan ada kartu di bawahnya. Nah ini loh pesan untuk situasi kalian Cancer Sun Moon Rising di luar sana ya. Ada quotes bagus nih ya. Apapun yang tidak bisa kamu kontrol itu mengajarkanmu bagaimana untuk lebih berbesar hati melepaskan itu. Untuk let it go itu gimana. Emang ya nggak mudah ya namanya berbesar hati dan ikhlas gitu ya. Nah aku baca pesan di bawahnya. Ini pesan di bawahnya itu adalah perspektif aku ya. Di sini. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya ya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan dan tantangannya bukan menaklukkan itu,
tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Iya, ini sebenarnya fungsinya apa? Untuk menjaga kedamaian diri kalian, menjaga kedamaian hidup kalian. Karena kalau kalian sudah damai ya, hidup kalian rasanya lebih enteng, lebih bahagia ya nggak? Ternyata kuncinya adalah apa? Ya gimana kalian bisa menjaga kedamaian itu? Mungkin let it go itu salah satunya gitu loh. Jadi apapun kita lakukan untuk menjaga kedamaian kita ya, untuk nggak terlalu atau terus terjebak di situasi yang menyedihkan kayak gitu. Siapa sih yang mau sedih terus? Nggak ada ya kayak gitu ya. Nah terus ini pesan yang pertama ini, sebelum seseorang menjadi cahaya bagi yang lain, ia perlu menerangi hidupnya sendiri. Sebelum seseorang memotivasi orang lain, ia harus bangkit dan berhasil memotivasi dirinya. Seseorang bisa memberi perspektif jika ia sudah melalui proses itu. Ya, kayaknya situasi yang kalian lalui ini lumayan berat, apalagi kelihatan di sini ada Ten of Wands juga gitu ya. Tapi gini, ini sih ya seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Ini kalau yang aku tangkap dari pesan ini, bagaimana kalian nggak stay terus di perasaan atau situasi yang kayak gitu terus gitu loh ya. Apakah harus let it go atau harus intinya semuanya bangkit untuk let it go atau bangkit untuk menuju penyelesaian ini, arah untuk menyelesaikan hal ini gitu loh ya. Kayak gitu sih. Jadi karena sebagian Cancer yang aku tahu ya biasanya itu suka pasrah gitu loh. Jadi kalau udah terluka, sakit, kayak pasrah aja gitu. Pasrah menunggu keadaannya berubah sendiri. Kayak terkadang sikap atau pilihannya seperti kayak nggak bisa memberikan nggak bisa kayak menyelamatkan dirinya gitu loh. Kayak gitu, sorry ya, mungkin itu nggak semua Cancer kayak gitu. Terkadang sikap yang pasrah seperti itu sepertinya sikap yang pasrah kayak gitu kayak menunjukkan orang itu bahkan untuk menolong dirinya atau membela dirinya gitu kayak susah gitu loh. Oke. Nah ini, saat seseorang merasa nyaman dengan dirinya, memahami kelebihan yang dimiliki dan mencintai dirinya tanpa bergantung mencari cinta dari yang lain, orang tersebut memiliki good energy untuk menarik orang-orang di sekitarnya. Oke. Jadi buat para Cancer Sun Moon Rising ya, yang merasa terpuruk karena cinta gitu ya, yang merasanya tidak sanggup sendiri gitu ya, mungkin ini pesan yang cocok untuk kalian gitu loh ya. Saat merasa galau dan stuck gitu dengan orang tersebut, dengan cinta itu, padahal itu sudah berakhir gitu ya, nggak ada progres apa-apa gitu, tapi selalu stuck sama orang itu, sama hubungan itu, sama cinta itu, sama perasaannya itu gitu. Mungkin coba kayak gini gitu ya, coba untuk merasa nyaman dengan diri sendiri dulu gitu ya, mencintai diri sendiri, coba nggak bergantung dengan mencari cinta dari yang lain, coba untuk mencintai diri sendiri dulu gitu ya, kayak gitu. Karena kalian mungkin sedang membangun energi bagus gitu ya, dimana kalau kalian sudah berada di situasi kayak gitu ya, sangat nyaman sama diri sendiri, confident sama diri sendiri, sama hidup kalian sendiri gitu loh. Kalian sebenarnya attract cinta baru masuk ke hidup kalian, justru dengan kualitas yang bisa mengimbangi kalian. Jadi gimana ya? Jadi kalau kalian mau kualitas A dari orang lain, coba kalian menjadi kualitas itu dulu atau memanifestasikan kualitas itu dulu di hidup kalian. Karena dengan sendirinya kalian dipertemukan dipertemukan oleh semesta dengan orang yang kualitasnya seperti yang pernah kalian harapkan itu gitu. Jadi kalian attract itu melalui energi kalian gitu, bukan kalian mengejar-ngejar. Percuma kalian mengejar-ngejar kalau kalian belum berada di energi itu, kayak susah ketemu. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya sih deket banget tapi kok nggak ketemu ya, kayak gitu? Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Ada yang kayaknya secara jarak jauh gitu. Jarak maksudnya geografisnya jauh, tapi kok tiba-tiba kenal, deket kayak gitu. Nah kayak gitulah intinya ya. Ya, hati selalu menemukan jalannya karena soul connection yang akan menuntunnya. Jadi tenang aja gitu ya, kalau memang itu adalah tercipta untuk kalian gitu ya. Kalau memang itu soulmate yang diperuntukkan bertemu sama kalian, ya kalian akan bertemu juga kok. Oke? Nah, kita tidak bisa mengatur keinginan dan sikap seseorang bahkan saat ia ingin menyakiti kita. Kuatkan hati dan mental untuk tidak masuk dalam permainannya.
fokus pada hidup dan pencapaian. Mereka hanyalah kelompok yang frustasi dengan hidupnya, tidak bisa mengatasi rasa iri yang membelenggunya. Gini, ini mungkin kalian yang terjebak di toxic relationship ya. Kalian terjebak di situasi hubungan yang toksik gitu ya. Tapi kalian merasa stuck sama orang itu bisa aja kayak gini situasinya. Kayak gitu, tapi bisa aja situasinya seperti itu maksudnya. Kalau menurut aku gini ya, kalau kita merasa bergantung sama orang ya kayak gitu. Secara emosional kita bergantung sama orang, pokoknya ada rasa bergantung yang besar sama orang itu susah memang ya. Orang itu toksik pun kayak mungkin kita nggak sadar gitu, kayaknya bawaannya tetap clingy gitu, tetap aja merasa bergantung sama orang itu atau sulit lepas sama orang itu susah sih kalau kayak gitu. Mungkin pesannya di sini gini, intinya kita itu nggak bisa merubah orang kalau orang itu nggak mau berubah. Lagi pula berubah atau tidak itu adalah hak orang, bukan hak kita. Kita cuma ngasih perspektif aja, ngasih saran ya kalau dia mau denger gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dalam hubungan kita hanya memberikan memberikan aspirasi gitu lah ya, demi menjaga hubungan itu nggak apa-apa. Tetapi kita tidak bisa memaksa orang itu berubah tentu saja. Kalau dia masih mencintai kita, menginginkan hubungan ini ya kan, ya dia juga akan mempertimbangkan aspirasi itu gitu. Tapi kalau tidak peduli sama sekali, ya masa kita masih harus buang-buang energi sih untuk orang kayak gitu ya, nggak kayak gitu loh maksudnya. Jadi intinya saat kita mau memaksa atau mau mencoba merubah orang gitu ya, mencoba merubah orangnya udah dengan energi memaksa nih atau terobsesi, kita harus ingat bahwa kita merubah diri kita aja susah gitu, sulit gitu ya, kayak gitulah ya intinya. Rasa iri hanya menghancurkan seseorang, apalagi jika terobsesi menyakiti orang lain karena rasa itu. Selama seseorang terjebak di situ, ia tidak akan kemana-mana dalam hidupnya. Langkah awal keluar dari itu, menemukan kelebihan dan mengembangkan kontrol pikiran dari rasa iri yang tidak membangun. Jadi intinya ya itu tadi, iri itu sebenarnya salah satu tanda orang itu nggak bahagia. Iri sama orang lain itu tanda orang itu nggak bahagia. Daripada capek fokus sama hal itu, tinggal pikirkan aja bagaimana kita memutus pikiran atau ya perasaan kayak gitu, terus berusaha untuk bahagia sama hidup kita sendiri. Jadi intinya iri itu adalah tanda orang itu nggak bahagia. Dan kalau mau bahagia tentunya kita harus mengeliminasi rasa iri itu. Gimana caranya gitu ya, nggak? Tapi selalu ingat bahwa tanda-tanda orang nggak bahagia hidup dengan hidupnya, dengan dirinya, nggak puas dengan dirinya, itu adalah adanya rasa iri yang negatif itu gitu ya. Dan kalau kalian terjebak di situasi itu ya kalian it's okay. Maksudnya ya tergantung situasi kalian sih, tapi menurut aku tetap ada jalan kita keluar dari situasi itu, oke? Ya minimal jaga jarak lah dari energi orang-orang yang negatif kayak gitu, oke? Itu aja pesan untuk situasi kalian Cancer Sun Moon Rising di sini ya. Good luck buat kalian. Jangan lupa like dan share, oke? Bye Cancer.